Saya mau tanya dulu Prof, bagaimana melihat persidangan soal sengketa Pilpres dari mulai hari pertama sampai hari ini, hari Kamis 4 April ini. Apa pandangan Prof Jimli? Ya, saya sih ikut bersyukur gitu ya. Pertama, meskipun tidak nonton seluruhnya, tetapi secara umum ini menggambarkan, karena semua pihak, semua partai dan semua paslon ya itu mengajukan perkara PHPU dan juga Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, maka ini menunjukkan bahwa MK itu kembali jadi tumpuan harapan akhir dari semua kemelut persoalan ya pemilu dan Pilpres. Sebagai ketua MK yang pertama merasa ini momentum untuk mengembalikan marwah MK yang dipercaya sebagai lembaga untuk mencari keadilan terakhir. Ya, maka saya selalu bilang seandainya tidak ada pergantian ketua MK, maka sampai sekarang ketua MK-nya masih Pak Anwar Usman. Bisa dibayangkan nggak bagaimana itu kubu 01 dan 03 mau mengajukan perkara ke MK? Nah, jadi kita syukuri apa yang sudah diputus oleh MK kemarin tahun lalu itu sudah tepat ya untuk memberi ruang pada penyelesaian masalah-masalah seperti yang kita hadapi saat ini. Sekarang. Prof, saya mau tanya begini Prof. Soal putusan 90 Mahkamah Konstitusi yang meloloskan batas usia itu masih dipersoalkan dalam dalil para pemohon. Itu kan diputuskan oleh MK dan dianggap cacat. Meskipun itu tetap berlaku, putusan yang mengikat, final dan mengikat. Kalau kemudian urusan itu masih menjadi dalil di Mahkamah Konstitusi, bagaimana Prof Jimli melihatnya? Sesuatu yang diputuskan oleh MK diributkan lagi atau dipersoalkan lagi dalam sengketa Pilpres kali ini. Jadi putusan MK itu putusan mengenai aturan main, mengenai undang-undang. Putusan MK mengenai orang yang membuat keputusan yang melanggar kode etik. Nah, ini harus dipisah. Ya, tidak boleh dicampur aduk. Jadi kewenangan MK itu hanya berurusan dengan perilaku etik orang yang membuat keputusan. Ya, di situ clear, Prof. Clear ya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi tentang putusan MK. Itu menurut konstitusi final dan mengikat. Ya. Jadi sama kayak undang-undang dibuat DPR, ternyata 15 anggota pansusnya terima suap. Di proses hukum masuk penjara. Masuk penjaranya 15 orang anggota pansus yang merancang RUU yang kemudian ditetapkan oleh institusi DPR menjadi undang-undang. Itu dua hal yang harus dipisah, berbeda. Jadi, meskipun prosesnya sendiri dianggap cacat ya. Kita udah pernah membahas ini. Tapi undang-undangnya itu sah. Ya, tapi pertanyaan simpel saya tadi, putusan 90 itu kan masih menjadi salah satu dalil para pemohon. Padahal itu sudah diputuskan MK. Maka kemudian pertanyaan logisnya adalah apa masih relevan itu tetap dipersoalkan dalam dalil atau dalam permohonan? Namanya orang petitum itu kan istilahnya permintaan. Para pihak itu meminta. Ya enggak apa-apa. Toh nanti ada jawabnya di putusan hakim. Masing-masing ini dipersilahkan untuk berargumen. Apa argumentasinya? Tentu pihak sebelah itu akan punya kontra argumen. Ya kan? Enggak apa-apa. Jadi proses peradilan itu memang proses yang harus menyediakan mekanisme untuk memperjuangkan keadilan menurut perspektif masing-masing. Prof, kalau begitu saya masuk ke pertanyaan yang sangat substansial, yaitu kalau kita dengar sampai hari ini yang paling mendasar itu adalah soal MK apakah menjadi tempat yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa Pilpres di luar perselisihan soal angka. Jadi kalau kita dengar dalam persidangan ini MK selalu sebut jangan sebagai mahkamah kalkulator. Hari ini kita misalnya mendengar Wamen Profesor Edi Sihirie mengatakan bahwa MK tidak memiliki kira-kira singkatnya MK tidak memiliki kewenangan seperti apa yang didalilkan para pemohon. Jadi ini dua kutub yang sangat berbeda. Saya mau dengar tanggapan Prof Jimli. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar sudah jelas dan
menjadi original intent dari dirumuskannya kewenangan MK itu. Bahwa MK ini menangani, mengadili, dan memutus perselisihan tentang, ada kata tentangnya, tentang hasil pemilihan umum. Jadi bukan tentang yang lain. Ya, makanya gitu. kalau hasil maka itu tentang selisih angka suara misalnya. Itu kesimpulan. Ada yang membuat kesimpulan kalau tentang hasil berarti soal angka, berarti kalkulator. Tidak juga. Jadi MK itu berwenang memutus yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Bukan hanya angka. Gitu loh. Jadi memutus satu soal perhitungan suara, dua mengenai keabsahan kursi untuk siapa. Dan itu tidak selalu menyangkut angka. Oke. Nah gitu loh. Berarti jadi, saya bisa nggak simpulkan Prof? Kenapa? Maaf Prof. Bisa nggak jadi saya menyimpulkan mendengar dari Prof Jimli bahwa iya MK berwenang untuk ikut mengadili seperti apa yang didalilkan para pemohon yaitu dari paslon 1 dan 3. Karena ini tidak tentang selisih angka suara, tetapi soal bukan soal suara saja, tapi soal kursi presiden itu untuk siapa. Jadi itu adalah kewenangan MK, sehingga nggak bisa dituduh MK itu mahkamah kalkulator. Ya kalkulasi itu kan bagian dari penemuan hasil, kan kita tidak bisa abaikan. Ya, berarti MK memiliki kewenangan juga untuk ikut menyelidiki apa yang terjadi sebelum pemilu. Pilpres misalnya. Jadi mengenai hasil, bukan mengenai proses. Mengenai hasil itu menyangkut angka dan keabsahan posisi. Gitu loh. Ada juga misalnya dari segi angka A menang, tapi ya dia kalah dari segi posisi, bisa aja. Apakah MK adalah lembaga yang berwenang untuk misalnya menyelidiki tentang, mencari tahu tentang bansos, mobilisasi aparat pemerintahan, penjabat gubernur? Sebagai bahan-bahan untuk argumentasi, bahan untuk menilai hasil, bisa saja. Bisa untuk menilai dan bisa juga berpengaruh kepada hasil. Why not? Bisa aja. Tapi intinya yang diputus oleh MK itu mengenai hasil, bukan mengenai proses. Misal, apakah MK akan menetapkan, mendiskualifikasi paslon? Ya, itu salah satu misalnya. Itu memang salah satu yang menjadi permohonan. Nah, itu kewenangan siapa? Ini menyangkut hasil atau menyangkut proses? Itu menyangkut proses. Dan MK nggak berwenang melakukan itu? Dan MK pernah melakukan kesalahan. Membuat putusan di Waringin Barat. Pilkada. Jadi bupati yang dimenangkan oleh KPU dan yang dikalahkan, yang dimenangkan itu didiskualifikasi. Sudah pemilunya selesai. Jadi status kepesertaannya didiskualifikasi oleh MK. Yeah. Nah, itu kan sudah telat. Kan sudah permainan sudah jalan, gitu. Jadi akibatnya putusan MK itu tidak dijalankan tahun 2010. Apa yang terjadi? Itu pihak yang dikalahkan oleh MK itu menggugat ke pengadilan TUN tingkat 1. Oleh TUN dimenangkan. Lalu gugat lagi banding ke pengadilan tinggi, dimenangkan lagi. Sampai ke Mahkamah Agung, dimenangkan. Sehingga putusan MK. Yang mendiskualifikasi. Yang menurut Undang-Undang Dasar bersifat final. Mengikat, menurut konstitusi. Dimentahkan oleh. Jadi Prof, kalau gara-gara apa? Gara-gara salah. Oke, kalau begitu dengan karena Prof Jimli mengambil contoh itu, berarti MK tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon peserta pemilu. Ya itu saya serahkan pada hakim ya, mereka menilai. Tapi itu bukan mengenai hasil, itu mengenai proses yang sudah ada lembaga yang diberi kewenangan menanganinya, namanya Bawaslu. Nah gitu loh. Itu yang memang menjadi salah satu argumentasi. Kalau misalnya ada soal proses yang dianggap tidak adil, yang dianggap tidak netral, maka Bawaslu adalah tempatnya. Tetapi mereka juga memiliki argumentasi karena
Bawaslu berbagai laporan dari paslon 01 dan 03 misalnya itu tidak pernah ditanggapi dengan serius sehingga Mahkamah Konstitusi sekali lagi dianggap sebagai tempat paling terakhir untuk mencari keadilan.